أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم لا نبي بعده. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. صدق الله مولانا العظيم. Kami hormati Bapak Lurah Kelurahan Manuaran, Ibu LPM Kelurahan Manuaran beserta perangkatnya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ketua RW, Bapak-bapak, Ibu-ibu, Ketua RT, semua penghargaan dan penghormatan tertinggi malam hari ini kita tujukan kepada Al-Mukarram Syekh Anas Jabir sebagai ulama besar tingkat nasional, adik kandung dari almarhum Syekh Ali Jabir yang betul-betul kita kenal di seluruh Nusantara ini. Tentunya penghargaan dan penghormatan kami persembahkan kepada tim yang bersama dengan beliau. Pertama sekali mari kita sama-sama bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini melalui kasih dan sayang Allah, melalui nikmat rahmat inayah dan taufiknya serta izin dan ridhonya, tentunya juga di atas dorongan iman, dorongan kebersamaan, kesatuan dan persatuan. Alhamdulillah kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju Masjid Muta'allimin yang megah ini di dalam rangka acara peringatan Maulidnya Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat dan salam mari sama-sama kita untukkan kepada arwah junjungan kita Sayyidina Mursalin Habibullah Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak satu pun yang berbicara seketika acara ini berlangsung. Yang kedua, kami menghimbau, memanggil dan mengetuk hati nurani kepada seluruh jamaah yang hadir untuk kiranya dapat mengikuti acara Tabligh Akbar yang sangat-sangat teristimewa ini dengan khusyuk dan ikhlas. Mudah-mudahan dengan keikhlasan, dengan kekhusyukan kita mendengarkan kajian pada kita nanti, harapan dan doa kita mendapatkan manfaat dan faedah yang bekalkan kita bawa pulang ke kampung akhirat nantinya. Amin ya rabbal alamin. Apa tambahan yang dijanjikan oleh Allah kepada hambanya? Rahmat kami turunkan kepada mereka. Mana yang rahmat? Kita dengar dengan guru kita nanti. Tetapi yang kita syukuri malam hari ini, sudah berbilang tahun acara ini merupakan acara impian kita.
pengurus Masjid Muta'alimin beserta jamaah, termasuk seluruh masyarakat yang ada di Banuaran ini, sudah punya niat untuk menghadirkan Syekh besar, ulama besar, Bapak Syekh Ali Jabir almarhum. Tapi Allah mentakdirkan kedatangan beliau ke masjid ini belum ada kesempatan. Ternyata beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seketika beliau meninggal dunia secara pribadi, menetes air mata beliau karena kita kehilangan ulama besar di negara Republik Indonesia. Dalam hal ini kami menghimbau hati nurani seluruh jamaah yang hadir, kita bacakan ibunya Al-Quran sekali seorang, kita hadiahkan pahalanya kepada ibu bapak kita, kepada istri suami kita, kepada qarib dan kerabat kita yang telah mendahului kita, dan khususnya kita hadiahkan pahalanya kepada Syekh almarhum Ali Jabir yang telah berangkat meninggalkan kita. Kami bacakan ila adratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keramin Al-Fatihah. Berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pemuka-pemuka masyarakat kami, nenek mama kami, beserta pemuda-pemudi kami yang telah menghadiri acara ini yang begitu semarak, ramai, yang sangat membahagiakan kami, yang sangat membahagiakan kita bersama. Maka dalam hal itu kami tidak panjang untuk menyampaikan beritanya, selain daripada pesan terakhir kita dengar, kita pahami, kita renungkan, kita bawa pulang. Terakhir, mari sama-sama kita amalkan. Insyaallah Allah mentakdirkan kita bersama dengan Syekh yang ini bersama dapat mendapatkan berkah dari Allah SWT. Pemerintahan Kelurahan Banuaran yang 20 berterima kasih sekali kepada terutama pengurus Masjid Muta'alimin. Saya juga tidak lupa memberikan penghormatan yang sangat-sangat sekali kepada Al-Mukarram kita atau Ustadz kita, yakni Syekh Anas Jabir. Alhamdulillah beliau juga berkesempatan hadir pada malam ini di Masjid Muta'alimin yang kita cintai ini. Bagaimana kita mencontoh suri tauladan Rasulullah SAW. Turun dari surga. Kalau tidak turun dari surga, kita sekarang lagi di surga. Tapi karena kesalahan beliau, semoga Allah ampun, dia turun ke dunia. Pasti kita akan pulang ke, mudah-mudahan. Jangan salah kampung. Jangan salah kampung. Sekarang sudah tahu jalanannya menuju kampung kita. Semuanya sudah tahu jalan menuju kampungnya. Jangan sampai salah jalan. Bahaya itu. Mau balik ke surga ternyata balik kampung orang lain. Jangan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita ahli surga yang beramal dengan amalan ahli surga, yang mencintai ahli surga, yang mencintai orang saleh, orang baik, orang mulia. Amin ya rabbal alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah mendengarkan daripada tausiah Syekh Anas Saleh Jabir. Mudah-mudahan apa yang beliau berikan kepada kita dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, bunda, bahwasanya kita bersama
Syekh Saleh Anas Jaber ini, Syekh Anas Saleh Jaber ini bersama kami membersamai memberikan generasi Qurani. Beliau ingin membantu daripada yayasan yang berjuang untuk anak-anak penghafal Quran. Maka kami mencari pesantren pendalaman di tempat anak-anak yang membaca Al-Quran. Mereka tidak mempunyai Al-Quran sehingga Al-Quran itu sudah distribusikan. Begitu juga kita membangun rumah tahfiz. Kebetulan Provinsi Riau itu sudah kita bangun di Kota Dumai. Itu fondasinya sudah siap. Alhamdulillah kami sudah ada lahan juga di Pariaman. Itu ingin kita bangun juga rumah tahfiz, mewujudkan anak-anak menjadi penghafal Quran. Karena kalau kita tolong mereka yang menghafal Quran, 20 tahun kemudian kita tidak ada di dunia ini. Mungkin sebab kita tolong orang penghafal Quran, disitulah kita akan mendapatkan pahala jariah yang tidak kita sangka-sangka. Maka ya Bunda, inilah perjalanan dari kami ini. Kami akan memberikan daripada perjalanan kami ini melalui video yang bisa kita lihat bersama-sama perjalanan daripada Yayasan Tahfidzul Quran. Iya karena foto harus bayar ya. Ada salah satu prestasi terbaik di akhirat nanti, yaitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Bersyukur kita kepada Allah di hari ini, di malam hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, sehingga bisa berada di tempat yang paling baik, yaitu masjid. Pantas kita ucapkan adalah puji syukur, yaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Selawat beserta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan melapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami muliakan dan hormati Al-Mukarram Syekh Anas Saleh Jaber, yang kami muliakan para imam, para ustadz, alim ulama, yang kami hormati yaitu Ketua BKM Masjid beserta jajarannya, yang kemudian kami hormati Pak Lurah yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan Pak Lurah kita memimpin daerah kita ini, mudah-mudahan diberi kesehatan dan sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Dan kami muliakan dan hormati yaitu Ibu LBKM beserta BKM Majelis Taklim, dan ayah bunda dan anak-anak kita, para remaja. Semoga kita senantiasa dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik ayah bunda, sebelum kita memasuki tausiah Syekh Anas Saleh Jaber, lebih dahulu kami memperkenalkan daripada profil beliau. Beliau merupakan adik-beradik berjumlah 12 orang, dan beliau adalah anak yang ke-11, dan beliau adalah penghafal Al-Quran 30 juz Al-Quran. Kemudian beliau ini 2018 sudah menetap di Indonesia, melanjutkan perjuangan dari almarhum Syekh Ali Jaber, yang mana almarhum dahulunya selalu bersilaturahmi kepada jemaahnya. Beliau datang kota ke kota, desa ke desa, yaitu berjumpa kepada jemaahnya, memberikan ilmu. Maka alhamdulillah hari ini almarhum adiknya Syekh Anas Jaber ini, adiknya almarhum Syekh Ali Jaber, membangun kembali daripada perjuangan almarhum Syekh Ali Jaber, yaitu bersilaturahmi kepada kita dan berbagi ilmu kepada kita. Mudah-mudahan dengan beliau berbagi ilmu dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, amin ya rabbal alamin. Baik ya bunda, untuk itu kami perkenalkan diri.
bahwasannya kami dari Yayasan Ta'mil Al-Quran ini yang terletak di Provinsi Riau yang sudah bergerak kurang lebih 5 bulan, dan kami mempunyai daripada tim Sumatera Barat juga ada tim kita, maka kami ini mempunyai daripada program yang mana program kami ini melanjutkan perjuangan daripada almarhum Syekh Ali Jaber, sehingga Syekh Anas Saleh Jaber ini mau membangun daripada perjuangan almarhum Syekh Jaber, yaitu mencetak 1 juta penghafal Al-Quran. Maka dari itu ayah bunda, inilah program kita. Maka kami mohon doa dan dukungannya, semoga kami anak-anak muda ini bisa ada kuat, bisa melangkah, tapi tentunya kami tidak bisa bekerja sendiri. Maka dari itu ayah bunda, kami mengajak bagaimana bersama-sama kita, kalaulah kita cinta kepada Rasulullah di momen Maulid Nabi ini, maka salah satunya adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad, yaitu saling berbagi dan bersedekah. Apa yang kita sedekahkan, apa yang kita keluarkan untuk orang-orang penghafal Al-Quran, maka itu akan dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu ada program kita Syiar Dakwah ini. Nanti ada tim kita yang menjalankan infak berjalan. Kepada tim kami persilakan sambil berjalannya infak berjalan ini, mari kita berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Terima kasih kepada ayah bunda. Semoga apa yang disisihkan hartanya mudah-mudahan Allah balas, amin ya rabbal alamin. Baik ya bunda, nanti selesai daripada tausiah dari Syekh Anas Saleh Jaber, nanti ada pertanyaan, itu mungkin 1 atau 2 kalau ada waktu nanti. Setelah itu jangan beranjak dulu dari tempat duduk kita, karena kita ada pembagian kenang-kenangan hadiah dari Syekh Anas Saleh Jaber, yaitu merupakan amalan ringan paling menakjubkan ini karangan dari almarhum Syekh Ali Jaber. Nanti ini diberikan kepada jemaah yang benar-benar hatinya mempersamai dalam perjuangan mewujudkan generasi Quran ini. Baik, terima kasih kepada ya bunda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, kita tidak mempunyai ilmu apa-apa, hanya saja apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang saya muliakan, Ketua Pengurus Masjid Bapak Haji Bukhari, mudah-mudahan senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami hormati Pak Lurah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi, Allah melancarkan semua urusan insyaallah. Yang kami hormati, yang kami muliakan Ibu LPM, betul, mudah-mudahan sehat lagi ya. Yang kami hormati, yang kami muliakan para alim ulama, para ustaz, para ustazah, Bapak Ibu sekalian, anak-anak yang kami banggakan. Mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, tetapi insyaAllah tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya bagi kalian semuanya. Amin. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allah, ya, harus kita semangat. Karena lihat ibu-ibu ini mulai ngantuk ini, makanya saya berdiri. Berdiri aja tak apa-apa ya? Atau duduk? Hah? Saya ceramah berdiri atau duduk saja? Kalau ibu-ibu pasti mau berdiri supaya lihat Syekh ganteng. Alhamdulillah wa syukurillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita di majlis ta'lim yang dinamakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taman-taman surga Allah di dunia. Majlis ta'lim, taman-taman surga Allah di dunia. Barang siapa yang hadir di majlis ta'lim, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan sangat memuliakan. Sampai kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah akan sebutkan namanya satu persatu. Syekh tak bisa sebutkan namanya satu persatu. Ketua Ta'mir, Pak Lurah, MC, siapapun di antara kita tak bisa sebutkan nama kita satu persatu. Tapi Allah memuliakan kita pada malam ini, sampai Allah menjadikan juga malaikat saksi bahawa hamba ini yang Allah telah sebutkan namanya, Allah akan ampuni, bahkan Allah akan menggantikan dosa-dosanya menjadi pahala. Itu dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah disebutkan namanya satu persatu, hambaku fulan, hambaku fulanah, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
setelah selesai majelis ta'lim, serahkan pulang, aku telah ampuni, aku telah menggantikan dosa-dosanya menjadi pahala. Malaikat yang mensaksikan itu kata malaikat, ya Allah, semuanya diampuni, semuanya digantikan dosa-dosanya menjadi pahala, semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan ada di antara mereka orang yang hadir tujuannya bukan menuntut ilmu. Ada orang hadir tidak ikhlas. Ada di tengah kita. Ada orang hadir supaya selesai ini dia dapat snack gratis. Ada orang yang hadir di majelis ta'lim, hanya mau lihat syekh. Hidungnya mancung sekali. Oh, masya Allah. Ada kata malaikat, apakah orang itu juga dapat pahala? Kira-kira dapat pahala atau tidak? Dapat. Masya Allah. Qala Allah Azza wa Jalla, wa lahu qad ghafart. Dia juga aku telah ampuni. Humul qawm la yashqa bihim jalisuhum. Siapa saja duduk di tengah-tengah mereka tidak akan merugi. Cukup saja kita berkumpul dengan orang saleh, cukup saja kita mencintai orang saleh. Kata Imam Syafi'i, uhibbus salihin wa lastu minhum. Aku sangat mencintai orang saleh, bahkan saya bukan orang saleh. Tawadhu yang luar biasa. Kenapa mencintai orang saleh? La'alli an anala bihim syafa'ah. Aku ingin mendapatkan syafaat mereka. Syafaat orang saleh. Orang yang hadir di majlis ta'lim bersama orang saleh salihan, bersama orang baik, orang yang mulia, tidak akan merugi walaupun banyak dosa, walaupun tidur aja di majlis ta'lim. Ada orang hadir majlis ta'lim tidur aja. Jangan tidur dulu ya. Jadi walaupun kita hadir tidur tetap akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diampuni, akan dirahmati oleh Allah Subhanahu. Alhamdulillah. Kata ulama satu-satunya ibadah yang tidak harus kita berniat itu adalah majlis ilmu. Kalau salat harus niat, kalau puasa, kalau sedekah, kalau amal saleh harus niat. Niat karena Allah, bahkan kalau niatnya karena manusia itu sangat bahaya. Karena ada orang masuk neraka hafal Quran 30 juz. Hafal Quran masuk neraka, kenapa? Karena niat, bukan karena amalan. Allah bertanya, kenapa hafal Quran? Karena engkau ya Allah, kadzabta, kata Allah, bohong, dusta. Kau hafal Quran supaya dimuji manusia. Niatnya apa? Dimuji. Maka dia masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah selamatkan kita dari neraka jahannam. Amin ya rabbal. Jadi kita hadir di majelis ta'lim walaupun niat tidak ikhlas akan mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya tulus ikhlas, pahalanya luar biasa. Mudah-mudahan insyaallah kita meraih pahala majelis ilmu insyaallah. Alhamdulillah. Yang hadir di tengah Bapak Ibu sekalian, Anas Jabir sebenarnya bukan orang ulama, bukan ustaz. Tapi ini husnul zan dari Bapak Ibu sekalian, dari pengurus, masya Allah, berhusnul zan sama kita. Makanya dijadikan ulama, ustaz besar. Kita saling menguatkan, saling mengajarkan. Itu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Dan Allah berfirman, وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ. Berikanlah peringatan kepada orang beriman, karena peringatan bermanfaat bagi mereka. Jadi berceramah, khatib, imam, ulama itu bukan berarti pasti lebih baik daripada Bapak Ibu sekalian, tidak. Sebenarnya kita hadir pada malam ini ingin mendapatkan keberkahan dari majelis ta'lim, dari Bapak Ibu sekalian. Salah satu ulama setelah beliau meninggal, murid-muridnya melihat beliau di mimpi dan beliau sudah masuk surga. Kata murid, bagaimana masuk surga? Amalannya apa? Kata ustaz itu, salah satu hari saya isi ceramah,
dan ada di tengah jamaah seseorang yang taubat. Dulunya maksiat dosa, tapi dengar ceramah taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada waktu itu Allah turunkan rahmatnya kepada semua yang hadir termasuk saya. Satu rahmat Allah turunkan karena satu orang taubat. Jadi ada bisa jadi, saya yakin berhusnuzan sama Allah kita orang Muslim. Karena Rasulullah SAW bersabda, Allah berfirman, Ana 'inda husni dhanni 'abdi bi. Kalau kita berhusnuzan sama Allah, Allah memberikan yang kita yang kita berhusnuzan. Kalau kita bilang, ya mudah-mudahan insyaallah saya masuk surga, ya Allah masukkan dalam surga. Kalau bilang, enggak mungkin saya masuk surga, berarti betul enggak mungkin masuk surga. Makanya kata Rasulullah SAW, jangan bilang begitu, jangan putus asa sama Allah. Selalu berhusnuzan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya berhusnuzan, pasti ada di tengah-tengah kita pada malam ini seseorang yang Allah sudah jaminkan masuk surga. Karena itu hadis Rasulullah SAW, wa ghasyiyatuhum rahmah. Kita akan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana kita bisa masuk surga? Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah semua yang hadir, sebagaimana Allah mengizinkan kita hadir di taman-taman surga di dunia, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan kita berkumpul di taman-taman surga akhirat bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Alhamdulillah wa syukurillah, kita berada di bulan yang sangat mulia, bulan kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita mengadakan acara ini supaya kita tambah dekat kepada Rasulullah SAW, lebih kenal dengan Rasulullah SAW, lebih cinta kepada Rasulullah SAW. Mungkin sebelumnya belum tahu cerita Rasul, belum tahu sirah Rasul, belum tahu akhlak Rasul, belum tahu kemuliaan Rasul sallallahu alaihi wasallam, belum tahu kelebihan yang dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai majlis ta'lim, tujuannya supaya kita tambah dekat. Saya tahu itu Rasulullah SAW. Gimana itu kemuliaannya? Apa yang dia mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Siapa orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW? Ini tujuannya majlis ta'lim. Bukan tujuannya majlis ta'lim hanya datang, duduk, habiskan waktu, habis itu pulang ke rumah, tak bawa apa-apa, tak bawa ilmu, tak bawa manfaat. Itu sangat rugi. Makanya kita pada malam ini membahas sedikit tentang Rasulullah SAW. Karena kita tidak bisa bahas sirahnya, sangat panjang. Berkali-kali kita bertemu, berjam-jam tak selesai-selesai. Tapi singkat saja, Rasulullah SAW dengan kata yang sangat sederhana dan singkat supaya kita tahu Rasulullah itu siapa. Kata Siti Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Quran. Akhlaq beliau akhlaqul Quran. Rasulullah cinta sama siapa? Ahli Quran, yang mencintai Al-Quran, yang memuliakan Al-Quran. Kalau Rasulullah SAW menghadapi ujian, cobaan, atau mau selesaikan masalah, apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW? Dia salat, baca Quran. Panjang sekali salatnya Nabi Muhammad SAW. Salah satu malam beliau salat, kata sahabat namanya Talha Ibn Ubaidillah, dia bilang, Rasulullah salat, saya mau ikut salat berjamaah, gabung bersama Rasulullah baca Al-Fatihah. Tapi setelah Al-Fatihah, bukan seperti kita tadi baca surah Al-Fil, baca surah Quraisy. Rasulullah SAW baca Al-Fatihah, habis itu baca surah apa kira-kira? Surah Al-Baqarah.
Tahu surah Al-Baqarah? Rasulullah baca surah Al-Baqarah, kata sahabat, pasti setelah 100 ayat Rasulullah rukuk. Ternyata Rasulullah setelah 100 ayat lanjut lagi, sampai 200 ayat lanjut lagi, sampai selesai surah Al-Baqarah. Itu rakaat pertama ya. 2 juz lebih. Surah Al-Baqarah itu 2 juz. Itu rakaat yang pertama, 2 juz lebih. Sudah selesai Al-Baqarah, kata sahabat, alhamdulillah, akhirnya Rasulullah rukuk. Ternyata Rasulullah tidak rukuk, lanjut lagi baca An-Nisa. Habis An-Nisa lanjut lagi baca Ali Imran. Di riwayat baca juga Al-Maidah, baca Al-An'am. 5 juz, 6 juz, 7 juz. Itu baru rakaat yang pertama. Rakaat yang mana? Yang pertama. Luar biasa. Kata sahabat, setelah Rasulullah selesai baca itu, Rasulullah rukuk. Alhamdulillah, akhirnya rukuk ya. Rukuk, kata sahabat, rukuknya hampir sama dengan salatnya. Berdiri 5 jam, baca 7 juz 5 jam, 5 jam. Karena bacaan Rasulullah SAW tahu bagaimana? Kata sahabat, seperti Rasulullah mentafsirkan Al-Quran. Bacaannya sangat pelan, menhayati, mentadabburi, memahami. Bahkan kalau ada ayat tentang surga, kata Rasulullah, ya Allah jadikanlah saya ahli surga. Ada ayat tentang neraka, ya Allah selamatkan saya dari neraka Jahannam. Ada ayat tentang kemuliaan Allah, kata Rasulullah, subhanallah. Benar-benar khusyuk menhayati. Bahkan salah satu malam Rasulullah berdiri solat malam, baca 1 ayat saja, 1 ayat saja, dari Isya sampai subuh. Saking mentadabburi ayat itu, Rasulullah ulangi terus sambil menangis sampai subuh. Datang Bilal, ya Rasulullah, sudah mau masuk waktu salat. Ternyata Rasulullah lagi baca Quran, 1 ayat, 1 ayat. Kalau kita bisa ulangi 1 ayat 1 jam, tidak bisa, capek. Rasulullah baca 7 juz. Habis itu rukuknya hampir sama dengan salatnya. Coba, ada yang bisa praktik? Coba rukuk berapa lama kita bisa tahan rukuk itu? Ada 1 minit, 2 minit, 5 minit. Rasulullah kurang lebih 4 jam rukuk. Masya Allah. Pantas habis selesai salat, Rasulullah SAW melihat kakinya apa? Bengkak. Saking bengkaknya salat Rasulullah SAW. Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, salat malam, Allahu Akbar. Salat dia hanya 1 rakaat. 1 rakaat. Tapi dia baca dalam rakaat itu 30 juz. 30 juz. Lantas setelah beliau wafat, bahkan saat dibunuh oleh Khawarij, beliau sedang membaca Al-Quran. Ada Quran di tangannya saat dibunuh oleh Khawarij. Beliau meninggal syahid. Bagaimana Rasulullah bisa begitu? Bagaimana Uthman bin Affan bisa? Bagaimana bisa menghayati membaca Al-Quran, mendengar Al-Quran? Kata Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu, "Law salimat qulubuna ma syabi'at min kalam rabbina." Kalau seandainya hati kita selamat, tidak akan puas mendengar Quran, tidak akan puas membaca Quran, mau lagi. Tapi kalau hati kita, mohon maaf, banyak kotor, apa yang terjadi? Kita baca Quran sebentar, langsung apa? Coba baca Quran sebentar, coba. Langsung ngantuk, mau tidur, walaupun baru bangun. Bahkan kalau kita ngantuk, mau tidur, tapi coba pegang HP sebentar. Coba pegang HP, tak jadi lagi tidur.
Tak jadi lagi tidur, main HP berjam-jam. Oh, ternyata sudah lewat 2 jam. Tadi saya ngantuk, tidur. Gara-gara HP. Sahabat Nabi begitu, kalau baca Quran hilang tidurnya, hilang ngantuknya. Semangat, luar biasa, nikmat Rasulullah SAW. Kenapa? Karena hatinya bersih. Terus, kenapa hati kita kotor? Kata Rasulullah SAW, kalau kita melakukan dosa dan maksiat, ini kita manusia, melakukan dosa dan maksiat, ada titik hitam tempel di hatinya. Dosa maksiat lagi, titik hitam lagi. Dosa maksiat lagi, titik hitam terus sampai hatinya menjadi hitam. Kalau hatinya menjadi hitam, dengar Quran tidak khusyuk. Bahkan gunung yang tidak mengerti bahasa Arab, gunung yang tidak mengerti arti Al-Quran, saat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kalau Allah menurunkan Quran itu di atas gunung akan getar, hancur, khusyuk karena Quran. Kita dengar Quran malah ngantuk. Kenapa? Masalahnya di hati. Saya mau bertanya, nanti saya mau datang kepada Bapak Ibu sekalian, mau minjam gelas biasa, gelas. Dikasih nggak gelasnya? Kalau saya minjam gelas dikasih? Alhamdulillah. Saya bawa gelas ke rumah, saya minum kopi. Ya. Besoknya saya kembalikan gelas, tapi gelasnya kotor. Pasti gelas yang kotor ini harus dicuci. Tidak bisa kembalikan ke tempat. Harus dicuci dulu, baru kembalikan pada tempatnya. Besoknya lagi saya datang minta gelas lagi, dikasih lagi enggak? Alhamdulillah, dikasih lagi. Saya bawa gelas lagi ke rumah dan minum kopi. Besoknya saya kembalikan gelas, pecah. Kemarin kotor, hari ini pecah. Pasti gelas yang pecah dibuang di sampah. Tak bisa dicuci, tak bisa diperbaiki gelas kan? Dibuang di sampah. Besok saya datang lagi minjam gelas, dikasih lagi enggak? Enggak dikasih? Allah Akbar. Kasihlah yang terakhir ya. Saya bawa gelas ke rumah, kemudian minum kopi. Kopi gak ada kopi ini. Saya minum kopi di rumah ya. Besoknya saya kembalikan gelas itu bersih, tidak bersih. Langsung membawakan kopi. Saya kembalikan gelas bersih. Pasti gelas yang bersih akan kembalikan pada tempatnya. Kita manusia, Allah tidak usah bohong. Enggak. Bercanda. Masya Allah. Baik. Kita manusia. Allah memberikan kepada kita bukan gelas, tetapi hati. Allah memberikan kepada kita hati, jantung. Pertama kita mendapatkan hati itu setelah ibu kita melahirkan, hati itu bersih. Kata Rasulullah SAW, Allah melahirkan atas fitrah. Tak ada dosa, tak ada maksiat. Kalau meninggal kecil, masuk surga langsung. Kenapa? Tak ada dosa, bersih. Tapi kalau kita melakukan dosa dan maksiat, dan kita tidak bersihkan hati kita, seperti kopi itu kita minum, masih ada bekas kopi, masih ada bekas kotoran, kita tidak bersihkan sendiri, ketahuilah pasti akan dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita mendapatkan ujian di dunia? Bahkan kalau Allah mencintai seseorang manusia, Allah berikan kepadanya ujian. Kenapa? Allah bersihkan supaya menghadap Allah bersih. Kalau tak dicuci di dunia, Allah cucikan dalam kubur.
Kenapa disiksa dalam kubur? Sudah dicuci. Kalau enggak di dalam kubur, di akhirat, sebelum masuk surga, kemana? Kebetulan diri. Nah, ambil dulu ke neraka. Na'udzubillah. Semoga Allah selamatkan kita dari neraka. Dicuci di sana sampai bersih. Setelah bersih baru masuk surga. Ini orang yang pertama menghadap Allah bawa hatinya kotor. Seperti saya hari pertama balikan gelas masih ada bekas kopi, harus dibersihkan. Yang kedua, orang menghadap Allah dengan hati yang pecah. Siapa itu? Orang kafir, orang musyrik. Karena Allah akan ampuni segala dosa kecuali syirik dan kufur. Kalau meninggal kafir, meninggal musyrik, sudah tak akan ampuni lagi. Hatinya pecah. Kalau hati pecah, dibuang bukan di sampah, itu gelas. Kalau hati dibuang di neraka jahannam. Berapa lama? Selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Semoga Allah selamatkan kita dari neraka jahannam. Orang yang ketiga, ini orang yang pintar dan cerdas. Bukan orang yang sempurna, bukan orang yang tidak pernah dosa maksiat, tidak. Dia juga minum kopi, dia juga melakukan dosa maksiat, dia juga ada bekas dosa dan maksiat dalam hatinya. Tapi dalam hadis Rasulullah SAW yang lain, Rasulullah jaminkan seseorang masuk surga 3 kali. Ini adalah ahli surga, ini adalah ahli surga. Setiap hari Rasulullah ketemu dengan dia, kata Rasulullah kepada sahabat, ini ahli surga. Besoknya ketemu lagi, ini ahli surga. Besoknya ketemu lagi, ini ahli surga. Amalannya apa? Ini orang yang pintar, yang cerdas. Sebelum tidur setiap malam, sebelum tidur, dia bersihkan hatinya sendiri. Kalau sama-sama manusia, dia maafkan seluruh manusia atas kesalahan. Yang ghibah dia, yang ambil haknya, yang caci, dia maafkan dan simpan dalam hatinya. Karena kalau kita simpan dalam hati, kita sendiri yang kasihan. Tak tenang tidurnya, tak nikmat hidupnya. Kalau kita lihat orang yang menyakiti kita, dia nikmat, terbakar hati kita. Kenapa ini orang itu nikmat? Rasanya mau pukul, rasanya mau balas hati. Tapi orang yang maafkan yang lain selalu hatinya tenang. Seperti Rasulullah SAW. Coba bayangkan, Rasulullah mau dakwah di kota Taif. Ingin, karena beliau punya keturunan dari Taif, ingin mereka mendukung dakwah. Tapi ternyata mereka sambut Rasulullah bukan hanya dengan lagu yang indah, ya. Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina mada'a lillahina. Bukan begitu mereka sambut, tidak. Itu kita pasti, atau ahli Madinah dulu. Tapi ahli Taif sambut Rasulullah SAW dengan batu, lempar Rasulullah SAW. Kepalanya berdarah, Rasulullah kabur lari-lari. Saking capeknya dalam riwayat pingsan di jalan. Datang malaikat Jibril, hati, coba lihat, hati yang baru luka, harus sakit. Aku datang jauh-jauh ingin selamatkan kalian, kok dilempar saya batu-batu. Kepalanya masih berdarah, belum berhenti keluar darah dari kepala Rasulullah. Datang malaikat Jibril, mau sekarang ini, sekarang. Ada malaikat gunung, karena Taif itu di antara gunung. Kata Jibril, gunung itu akan hancurkan mereka. Tutup semua, meninggal, hancur, selesai. Balas dendam. Hati yang masih luka. Apa kata Rasulullah SAW? Jangan wahai Jibril. Langsung dia maafkan. Jangan wahai Jibril. Mudah-mudahan keturunan mereka menjadi orang Muslim.
langsung maafkan. Tenang saja, tenang. Orang ini dia maafkan yang lain, kata Rasulullah, dia ahli surga. Dalam hadis Rasulullah SAW, "Idza taba al-'abdu suqila qalbuh." Kalau seandainya hamba ini bertaubat, Allah bersihkan hatinya. Ini orang yang minta dosa, serahkan, tak apa-apa. Tapi taubat. Dosa, taubat lagi. Dosa, taubat lagi. Dosa, taubat. Sampai kapan? Sampai meninggal. Jangan berhenti taubat. Karena syaitan pintar sekali. Datang syaitan, kamu dosa terus, taubat lagi. Dosa terus, taubat. Tak diterima taubatmu, kata syaitan. Sebenarnya kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, selama hamba bertaubat, saya akan ampuni segala dosanya. Kalau hamba berhenti taubat, saya berhenti ampuni. Karena baik lagi diampuni, karena sudah berhenti taubat. Selama tidak berhenti taubat, diampuni, dibersihkan hati. Kalau hati kita bersih, selamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tukhzini yawma yub'atsun, yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man ata Allah biqalbin salim." Nanti di hari kiamat saat kita menghadap Allah, harta, anak yang kita miliki tidak bermanfaat. Yang bermanfaat adalah hati yang selamat. Hati yang selamat. Saat Allah Subhanahu wa taala mengizinkan ahli surga masuk surga, kata Allah Subhanahu, "Salamun 'alaikum tibtum fadkhuluha khalidin." Selamat kalian, selamat. Tibtum, baik, bersih. Silahkan masuk surga, hiduplah selama-lamanya, nikmatlah selama-lamanya. Ini orang yang benar, yang cerdas. Kata Rasulullah SAW, "Wa atbi'is sayyi'ata al-hasanata tamhuha." Setelah anda sekalian melakukan dosa dan maksiat, maka berbuatlah kebaikan, karena kebaikan akan hapuskan dosa dan maksiat kita. Contoh salat kita setiap hari 5 kali. Ini yang terakhir ya. Salat kita 5 kali. Kata Rasulullah SAW, kalau seandainya ada di depan rumah Bapak Ibu sekalian sungai, dan setiap hari kita mandi dari sungai 5 kali. Setiap hari mandi 5 kali. Kata Rasulullah, "Hal yabqa min dawanihi syai'?" Apakah orang itu bau atau bajunya kotor atau dia kotor? Pasti tidak. 5 kali mandi setiap hari pasti bersih. Kata Rasulullah SAW, begitu juga salat 5 kali setiap hari akan hapuskan dosa-dosa kita. Rasulullah wasiatkan kepada kita menjaga salat. Sakaratul maut, mau meninggal, wasiatnya apa? Salat. As-salah, as-salah, as-salah. Salat, jangan tinggalkan salat. Salat tadi hubungan kita sama Allah. Salat kita bacakan Quran di dalamnya. Kita nikmati, kita menhayati. Kita bisa menghadapi ujian, kesulitan, kesusahan dengan salat. Dunia ini susah kita hidup di dunia. Yang kira mudah, susah sekali. Waktu kita kecil mau jadi besar, mau cepat dewasa. Kalau sudah kaget, banyak tanggung jawab ini, susah cari rezeki, susah hidup ini, banyak ujian, banyak cobaan. Ini namanya dunia. Bagaimana kita bisa tahan? Bagaimana kita bisa sabar? Bahkan ada banyak orang bunuh diri. Banyak orang bunuh diri di dunia. Tidak bisa sabar, tidak bisa. Kita bagaimana bisa sabar tahan? Dengan salat kita, dengan bacaan Quran kita, dengan taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah ringankan semuanya, Allah mudahkan semuanya, Allah lancarkan semuanya. Makanya jadikanlah seperti qari'ah kita, Masya Allah, yang luar biasa bacaannya. Dia bacakan, laqad ja'ala lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah sebagai uswah,
Kita tahu ceritanya, Rasulullah senang salat, Rasulullah senang baca Quran. Oh, luar biasa. Kok kita tak salat? Kok kita tak baca Quran? Apa manfaatnya mendengar cerita itu? Kalau mendengar cerita Rasulullah, ikuti. Jangan salat panjang baca 7 juz, tak bisa ya. Tapi kita menjaga salat malam. Kata Rasulullah, minimal salat witir 1 rakaat. 1 rakaat. Tak bisa banyak, salat satu. Yang penting salat. Jalankanlah sunnah Rasulullah SAW, kemampuan kita masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dirindukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa orang yang dirindukan oleh Rasulullah? Yang belum bertemu dengan Nabi tapi dia ikuti sunnah Nabi. Masya Allah. Terima kasih. Kalau saya tahu tadi saya minta emas, bukan kopi. Terima kasih. Alhamdulillah. Mudah-mudahan insyaAllah ilmu yang kita mendapatkan bermanfaat bagi kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan tayyiban wasi'an wa amalan salihan mutaqabbala. Ya Allah, kita memohon mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan rezeki yang halal yang berkah yang luas dan amalan saleh yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau ada salah atau ada kekurangan atau ada kelebihan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Mungkin sebelum kita tutup sebentar, sejenak, kita investasi akhirat dalam saham akhirat. Kalau kita tidak mampu baca Quran terus seperti Rasulullah, seperti sahabat, seperti Imam Syafi'i yang baca Quran 60 kali dalam sebulan. Dalam sebulan beliau khatam Quran 30 juz 60 kali. 60 kali. 60 kali. Kita semua hidup belum 60 kali. Nah, dia dalam sebulan saja setiap tahun. Bulan Ramadan setiap tahun dia baca 60 kali, 60 kali. Oh, luar biasa. Kalau kita tidak bisa, ada cara bintang, cerdas, cara orang yang luar biasa ini. Dia kasih Quran kepada orang yang membaca. Dia kasih Quran kepada anak-anak pesantren. Dia bangun pesantren. Dia bantu orang membaca Quran. Dia baca Quran, kata Rasulullah, kita akan mendapatkan pahala yang sama. Kita sudah meninggal, dia masih baca Quran, akan mendapatkan pahala yang sama. Dan berkurang pahala dia, dan kita mendapatkan pahala yang sama. Setelah dia meninggal, ternyata dia punya murid. Dia setelah hafal, dia ajarkan kepada muridnya. Nah, begitu seterusnya, muridnya ajarkan kepada muridnya. Begitu pahalanya mengalir terus. Kalau kita meninggal, salah satu amalan yang ikuti kita dalam kubur adalah sedekah berjalan. Mudah-mudahan insyaallah kita termasuk hamba-hamba yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hamba yang pintar, yang cerdas, yang beramal dengan akhiratnya. Karena kita nanti harus pulang kampung. Nanti kita harus pulang kampung. Kita berasal dari mana? Saya berasal dari mana? Dari Jakarta. Saya berasal dari, bukan dari Arab juga. Saya orang Indonesia asli ini. Darah saya merah putih. Kalau tak percaya bisa dicek. Kita berasal dari surga. Ayah kita Nabi